Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Masih dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kali ini kita akan membahas soal tentang modulo bagian kedua. Oke, tanpa panjang lebar, kita masuk ke soal yang pertama. Jika 6P kongruen 9Q modulo 15, maka 2P kongruen 3Q modulo 15. Oke, ini soal sangat lucu. Kenapa sangat lucu? Karena jawabannya sudah ada di soal. Itulah yang membuat kita bingung. Ini harus bagaimana nih? Ya, ternyata jawabannya sudah ada di soal. Nah, sifat apa yang akan kita pakai atau teori apa yang akan kita pakai? Kita lihat di sini. P kongruen Q modulo M, maka PR kongruen QR modulo MR. Ya, jadi kalau dikali R, bisa kita kalikan R semua. Ya. Kayak kita mulai lihat. Kita punya 6P kongruen dari 9Q mod 15. Yang ditanyakan adalah 2P. Dari 6 ke 2 berarti ini dikali 1/3. Jadi semuanya harus dikali 1/3. Boleh tidak dikali dengan 1/3? Kan di sini bilangannya R, enggak ditentukan bilangan bulat atau apa. Yang penting nanti hasilnya jangan sampai bilangan desimal atau koma pecah pangkat. Bukan pangkat. Apa namanya? Pecahan. Ya, jadi harus hasilnya bilangan bulat kalau mau dikali pecahan, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. 6P dikali 1/3 menghasilkan 2P. Kongruen 9Q kali 1/3 jadi 3Q. Modulo 15 kali 1/3 jadi 5. Makanya menjadi 3Q modulo 5. Ya. Semoga jelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, jika 2P kongruen 3Q modulo 5, maka 10P adalah. Oke, kita harus tahu menggunakan teori atau sifat apa. Yang akan kita pakai adalah P kongruen Q modulo M, maka PR kongruen QR modulo MR. Jadi, bila dikalikan R semua. Oke, kita punya 2P kongruen 3Q mod 5. Yang kita ingin cari adalah 10P. 2 ke 10 itu harus dikali 5. Karena 10 bagi 2 itu ada 5. Oke, kongruen 3 kali 5, 15Q. Mod 5 kali 5, 25. Karena di sini semuanya pengen 25. Ya. Apalagi terutama di jawaban pengen 25. Makanya yang betul adalah harusnya 15Q, bukan 10Q. Ya, jadi ini yang betul adalah 15Q modulo 25. Harusnya yang betul. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika P ekuivalen Q modulo 24 dan P ekuivalen Q modulo 36, maka P ekuivalen Q modulo 72. Nah, ini juga lucu ya. Kenapa? Karena kayak soal yang tadi, di soal sudah ada jawaban. Ya, berarti ini mungkin soalnya adalah P kongruen dengan, ya. Oke. Sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu dulu menggunakan teori atau sifat yang kayak gimana. Kita punya P kongruen Q modulo M dan D membagi habis M. Ya. Maka P kongruen Q modulo D. Jadi D harus bisa membagi habis M.
M-nya yang mana? Kita lihat yang terbesar yang mana? Di sini di kunci jawaban atau pilihan jawaban 72. Berarti ini yang terbesar. Kita lambangkan dengan M. D harus membagi habis M. Kita lihat M-nya 72. Di sini kita punya 24. Apakah 24 membagi habis 72? Ya, berarti yang pertama ya 24 sama kan? Yang kedua, D-nya menjadi 36. 36 membagi habis 72. Ya juga. Jadi ketika kita mengganti dengan 72, P kongruen Q-nya tidak berubah. Sehingga nanti P ekuivalen dengan Q modulo 72. Makanya jawabannya adalah yang A. Oke, soal selanjutnya. Jika P kongruen 2Q modulo 24, maka P kongruen 2Q modulo 8. Ini juga ternyata lucu lagi ya. Biasa jawaban ada pada soal. Ya. Ini mungkin soalnya harusnya P kongruen dengan titik-titik. Oke, seperti biasa, kita harus tahu dulu teori yang kita gunakan. Teori yang kita gunakan adalah P kongruen Q modulo M dan D membagi habis M, maka P kongruen Q modulo D. Kita lihat di sini pilihannya adalah 8. Apakah 8 membagi habis 24? Ya. Jadi P kongruen 2Q-nya nggak boleh berubah. Makanya menjadi P itu akan kongruen dengan 2Q modulo 8. Ya, semoga jelas. Kita lanjut lagi. Bilangan bulat positif terkecil N sehingga berlaku 10 pangkat 2018 kongruen N modulo 7. Oke. Teori apa yang akan kita gunakan? Yang akan kita gunakan adalah teori Little format. Ya, bagaimana bunyinya? Nanti kalau kita punya A pangkat P kurang 1 modulo P akan sama dengan 1 jika P itu sama dengan prima. Atau P bilangan prima. Oke, kita lihat di sini modulo 7. 7 prima bukan? Ternyata prima. Berarti nanti 7 kurang 1 sama dengan 6. Maka 10 pangkat 6 mod 7 itu sama dengan 1. Oke, kita lihat di sini. Karena di sini kita sudah tahu akan dipangkatkan 6, kita lihat perkalian 6 menghasilkan 2018 yang mendekati. Oke, kita punya 2018 akan dibagi dengan 6. 3, 18, 21, masih 3. 21, sorry, kenapa 21 ya? Ini harusnya 18. Sebentar. Ini harusnya 18. Jadi dikurangi jadi 38 itu adalah 6. 36 2. Jadi sisanya adalah 2. Makanya kita punya asalnya 10 pangkat 2018 kongruen dengan N modulo 7. Nanti ini kita ubah menjadi 10 pangkat 6 kita pangkatkan dengan 336 dikali 10 pangkat 2 kongruen dengan N modulo 7. Ini merupakan sifat eksponen ya. Nah, kita lihat sini modulo, berarti di kiri juga harus ada modulo. Kita punya 10 pangkat 6 pangkat 336 modulo 7 dikali 10 pangkat 2 modulo 7 kongruen dengan N modulo 7. Karena ini udah dipangkatkan 6, maka hasilnya pasti 1. Berarti 1 dikali 10 pangkat 2
100 modulo 7 kongruen dengan N modulo 7. Oke, kita cari dulu. 100 dibagi 7. 1, 7, 34, 28, 2. Berarti oke, jadi 100 modulo 7 itu akan sama dengan 2 modulo 7 kongruen dengan N modulo 7. Jadi jawabannya adalah 2, betul. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.